Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Agus Trimanto. Saya Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Pada kesempatan ini, mohon izin saya ingin menyampaikan tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley. Oke, mungkin sebelumnya pada laptop Bapak Ibu, mungkin adik-adik sudah terinstall Mendeley versi terbaru ya. Nah, di situ mungkin tidak support ya, kita harus memasukkan webmail atau email corporate ya. Maka saya merekomendasikan menggunakan Mendeley versi lama ya. Untuk Mendeley yang sudah terinstall di PC atau di laptop Bapak Ibu, barangkali bisa di uninstall dulu, dicopot dulu. Nah, langsung saja saya menyimpan data file Mendeley itu di blog saya ya. Kita ketik saja Agus Trimanto 20 ini. Nah ini yang saya drag ini URL-nya, mohon disimpan agustrimanto2024.blogspot.com ya. Kita klik aplikasi perpustakaan di sini. Di sini beberapa koleksi saya yang sederhana ya, walaupun tidak semua saya simpan di sini. Kita ada Mendeley Desktop 1196. Kita unduh saja di sini. Ya, tinggal diunduh saja. Kita sambil menunggu. Kita anggap saja ini sudah terunduh karena di komputer saya sudah terinstall. Ini hanya tutorial saja. Baik, langsung saja kita anggap saja file sudah terunduh, kemudian kita jalankan karena itu file exe ya. Jadi cukup double klik dia akan running sendiri. Nanti tinggal yes aja, konfirmasi saja apakah mau disimpan di drive C, yes. Apakah Anda setuju, yes, gitu saja. Hingga terinstall sempurna di komputer Bapak Ibu. Monggo. Nah, sekarang kita buka Mendeley-nya ya. Nah, di sini kita disuruh login. Nah ya, bagi yang belum register, tentu harus register terlebih dahulu ya. Kita bisa register dulu di sini ya, di Elsevier. Ini akun Elsevier ya. Silahkan dilengkapi, tapi pada bagian ini untuk register saya skip dulu karena ini saya ingin fokus pada cara penggunaan Mendeley ya. Saya punya akun, saya masukkan saja. Oh. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh Mendeley saya ya, sudah banyak sekali. Nah, oke, Bapak Ibu, karena ini ada permohonan update, jadi saran saya di skip saja, tidak usah diupdate ya. Kita masih menggunakan selama itu masih bisa berjalan, kita coba saja. Oke, kita buka Microsoft Word ya. Sebelumnya saya sudah menginstalnya ya. Ini kita bisa lihat pada bagian reference, insert citation di sini sudah terkoneksi dengan Mendeley. Nah, pertanyaannya, bagaimana bagi adik-adik Bapak Ibu yang belum Microsoft Word-nya belum terinstall oleh Mendeley ya? Caranya adalah kita close, kita tutup semuanya Microsoft Word yang sudah baru saja dibuka, kita close semua. Kemudian kita arahkan kursor pada bagian tools ini ya. Nah, ini pada list ketiga ya, itu biasanya tertulis install Microsoft Word plugin. Karena saya sudah terinstall, maka dia tertulis uninstall. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum diinstal, klik install itu nanti otomatis nanti terkoneksi dengan Microsoft Word Bapak Ibu adik-adik. Okay? Kemudian versi
versi APA style atau Panhover kita ngeceknya di mana? Kita coba di sini ya. Kita view. Nah, pada bagian view ada citation style. Nah, kita bisa pilih ya. Ada banyak jurnal, ada banyak style. Tapi biasanya kita menggunakan APA style ya. Ini sudah betul. Nah, sekarang saya ingin mentutorialkan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk kutipan dan daftar pustaka otomatis ya. Oke, pada bagian kiri kita ada beberapa folder. Kita coba create folder saja. Misalnya saya bikin folder apa ya? Penelitian tentang apa ya? Maternitas gitu ya. Saya ketik maternitas. Oke. Maternitas. Mana tadi? Oh ini. Oke. Kita klik. Nggak masalah. Sebelumnya kita sebentar. Oke. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan beberapa jurnal ya. Jurnal yang kita download PDF-nya maupun link akses website. Saya beri contoh. Baik. Kita masuk ke Google Scholar ya. Atau Google Cendekia. Cendekia gitu saja, nanti akan kita masuk sini. Kita misalnya apa ya? Maternitas Jakarta gitu ya. Jakarta. Nah, kita bisa ambil beberapa referensi. Di sini sudah tercantum PDF-nya, kita ambil saja. Misalnya satu ini saya mau ambil yang PPNI Jateng ini ya. Ini mau saya kumpulkan dulu dalam sebuah folder ya. Saya mau bikin folder dulu. Namanya folder jurnal maternitas gitu ya. Aduh, maaf. Saya ulangi. Jurnal maternitas. Oke. Saya kembali ke sini. Saya simpan di sini ya. Sini. Saya kumpulkan. Satu. Saya ngumpulin lagi nih karena referensi itu biasanya lebih dari 5, lebih dari 10 ya, setiap kebijakan pengelola jurnal masing-masing. Maka saya ingin cari lagi. Baik, saya ingin cari lagi ini misalnya ya. Oke, kita download saja, kita kumpulkan jadi satu dulu. Kemudian saya ingin cari dari sumber website, contohnya Halodoc atau apa, atau Kompas. Misalnya hubungan maternitas dengan nutrisi gitu ya. Saya ketik maternitas, kemudian nutrisi. Kata kuncinya itu kita enter. Nah, kita disuguhkan dari hasil pencarian ya, udah banyak. Misalnya kita ambil dari ini Yankes kemenkes.go.id ya. Seperti ini. Webpage misalnya. Nah, ini bagaimana cara menyimpannya? Nah, cara menyimpannya kita arahkan saja kursor mouse kita pada bagian konten artikel, kemudian klik kanan. Nah, ya. Kemudian kita pilih simpan sebagai web HTML saja. Ya, ini ada beberapa pilihan. Web HTML saja yang nggak usah yang lengkap. Kalau lengkap nanti filenya banyak sekali. HTML saja. Kita save. Oke, baik. Sekarang filenya 3. Kita coba masukkan ke Mendeley. Baik. Kita tadi file maternitas, kita upload satu file, add file. Tadi saya simpan di folder maternitas. Ini ya. Satu. Kita upload. Kita klik pada bagian ini, otomatis sudah terisi ya. Judulnya, pengarangnya, nama jurnalnya, tahunnya, volume, bahkan isu nomor ya. Baik. Pada bagian ini kebetulan sudah sempurna. Nah, jika misalnya berantakan ya, kadang ada tulisan asing ya, seperti tulisan Cina atau Jepang, Arab ya. Tidak perlu khawatir, cukup
kita bisa mengeditnya ya. Misalnya kita Semarang ini saya ganti Salatiga gitu ya. Salatiga gitu. Bisa. Bahkan pengarangnya misalnya bisa juga. Gitu ya. Saya kembalikan Semarang. Ini contoh yang jurnal ya. Saya add file lagi, satu lagi ini tadi dari repository Kemenkes. Nah, sampai sini kan berantakan. Maka kita bisa menyesuaikan ya. Contohnya judul ya. Ini gizi seimbang ibu hamil. Kita copy. Judulnya diganti. Gizi seimbang ibu hamil. Jurnalnya ini bukan jurnal, tapi tipenya judulnya kita termasuk kategori magazine artikel ya, magazine artikel ya, karena itu semacam majalah ya, atau bisa juga masuk generik ya. Kita misal satu publication, ini publicationnya adalah Kemenkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia gitu ya, Kemenkes gitu, Kemenkes RI. Tahunnya tahun gajah ya Bapak Ibu. Tahunnya tahun 2022. Canda. 2022. Page-nya nggak usah. Page page 1 lah jelas, page 1. Karena itu yang pertama. Abstraknya city-nya Jakarta. Author keyword-nya nggak ada, teksnya nggak ada, monnya apa tadi bulannya ya? Bulannya Juli, tanggalnya 22. Bulannya Juli. URL-nya kita ambil. Salin. Masukkan URL di sini. Kalau ada doi, nah seperti ini. Udah autornya ini adalah Kemenkes RI ya, itu kita pilih saja. Baik, sampai sini kita sudah mengupload dua jenis file. Yang pertama jurnal, artikel dari jurnal, yang kedua artikel dari halaman website. Nah, bagaimana kalau kita membaca buku, baca-baca buku di perpustakaan? Nah, kita pilih saja file, kemudian add entry manually. Ya, tambahkan entry secara manual ya. Kita maksudnya book, misalnya judulnya metode penelitian ya. Autornya namanya Sukijon atau Atmojo. Nah, penulisannya dibalik. Kalau Sukijon atau Atmojonya sebagai last name atau family name, maka itu ditulis yang di depan. Berarti tulisnya Noto Atmojo, koma, spasi Sukijo. Gitu ya. Kalau Agus Trimanto berarti tulisnya dibalik. Trimanto, koma, spasi Agus. Year-nya misalnya 1999, page-nya kebetulan kita buka halaman 20 misalnya ya. Abstrak city-nya Jakarta misalnya ya. Edisinya edisi 1, edisi 2 misalnya. Publishernya GV Karya Cipta misalnya ya. UI-nya diisi kalau ada, kalau nggak ada ISBN-nya misalnya 979 tanpa strip ya, 728 misalnya, ini cuma contoh aja ya, seperti itu. Save ya, maka sudah terinput. Sekarang tinggal kita memasukkan ke Microsoft Word ya. Saya misalnya mau bikin kata-kata ya, saya nggak, misalnya mau kata-katanya saya ambil dari sini misalnya ya, ini cuma misal saja. Nah, saya ini misal contoh adalah artikel jurnal ya. Ini misalnya jurnal maternitas ya. Misalnya apa ya? Judulnya apa ya? Misalnya angka maternitas, kebutuhan gizi maternitas di Kota Semarang misalnya.
Ini judulnya misalnya ya, hanya misal saja. Kemudian kata-katanya di sini kita copy paste. Oh, besar sekali. Ini 12 saja. Ini Times New Roman. Ini 100 ini seperti ini. Bapak Ibu, adik-adik, ini hanyalah contoh saja ya. Misalnya ini artikelnya dengan Bapak Ibu. Karena sini sudah terkoneksi Mendeley, nah bagaimana menulis kutipannya? Maka pada bagian ini kita langsung saja arahkan kursor pada bagian reference ya. Insert citation, misalnya kita mau ngutip ya apa tadi ya, misalnya mau ngutip penyanyi ini. Skala nyeri ya. Ketik saja di sini skala nyeri ya. Insert, ketik skala gitu ya. Nanti ada beberapa opsi pilihan, kita pilih salah satu misalnya ini. Nah, kita klik OK, maka otomatis dia akan terkutip otomatis ya, Ulfa et al. Tahun 2021 seperti itu. Misalnya kita mau menulis kutipan di sini misalnya ya. Kita buku tadi ya, bukunya tadi kan misalnya Sukijo ya. Ketik saja Sukijo. Maaf. Noto Atmojo. Noto Atmojo. Nah, ini metode penelitian misalnya ini misalnya. Nah, seperti itu. Maka akan mengutip secara otomatis. Baik, ini tadi misalnya pendahuluan. Kita sekarang misalnya nulis daftar pustaka atau reference ya. Nah, bagaimana cara ngutip reference menggunakan citation manager ini? Kita cukup klik insert bibliografi, maka otomatis dia akan mengutip ya. Kita lihat seperti ini udah auto dia ngisi bagian kutipannya ya. Sudah betul itu ya. Selama kita ngisi di Mendeley-nya betul, maka hasil referensinya nanti betul, pasti betul. Ciri khas dari yang menggunakan citation manager, maka pada bagian kutipan ini ketika kita klik salah satu, maka dia ngedrag seperti ini ya. Bapak Ibu, adik-adik, saya rasa tutorial kali ini tentang penggunaan Mendeley itu saya rasa cukup. Mungkin kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya ya. Tetap ikuti channel tutorial saya perpustakaan yang lain. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.